Jadi kita sudah sampai di sini kemarin, terlalu banyak ramalan, prediksi dan sebagainya tentang siapa antikris itu. Ya, salah satunya yang diduga adalah Bill Gates, karena Bill Gates akan menanamkan microchip tangan. Konteksnya sebenarnya Bill Gates untuk memberikan tanda pada orang yang sudah divaksin COVID-19 nantinya. Sehingga tidak usah pakai surat, tidak usah pakai segala macam, tapi semua ditanamkan chip di tangan, di mana kalau di-scan langsung ketahuan orang ini sudah pernah divaksin atau tidak. Itu kemudian dispekulasikan sebagai antikris, karena chip sekarang menjadi pelengkap penderita terus, antikris, antikris, antikris. Ya, kemudian yang lain ini terlalu vulgar, katanya nanti akan ditato di dahi 666. Ini rasanya sih terlalu to the point ya. Rasanya tidak akan seperti ini yang terjadi. Kalau ditanam di tangan masih lebih mungkin ya. Tapi sekali lagi 666 tafsir yang paling masuk akal sampai saat ini. Sekali lagi ya, semua tentang eskatologi itu penafsirannya lebih bersifat spekulatif ya. Kebenarannya nanti baru ketahuan kalau sudah terjadi akhir zamannya ya. Namanya ramalan. Namanya ya. Kita menafsirkan nubuatan yang ditulis di Alkitab, tetapi bersifat spekulatif dan bersifat ramalan. Dan ramalan itu sudah dilakukan beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sejak dari zaman Tuhan Yesus, orang terus-menerus meramalkan kapan hari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong di Alkitab ditulis bahwa angkatan ini tidak akan lalu sebelum hari Tuhan. Ya, jadi sejak itu murid-murid sudah berspekulasi bahwa setiap saat terjadi akhir zaman. Perdebatannya adalah kapan. Ya. Sampai saat ini menurut saya jawab yang paling aman dan paling mungkin tidak salah adalah imminent. The day of the Lord is imminent. Imminent itu artinya dapat terjadi kapan saja. Bukan segera ya. Artinya imminent bukan segera. Akhir zaman akan segera terjadi, bukan, tapi dapat terjadi kapan saja. Bisa segera, bisa masih ribuan tahun lagi, saudara. Itu arti imminent. Oke. Nah, tapi sekarang kita kembali ke tafsiran paling masuk akal tentang penanaman 666 tanda binatang itu. Saya lebih berspekulasi bahwa itu kita harus tafsirkan bukan secara harfiah, yaitu benda yang benar-benar benda ditanam di tangan atau di dahi. Tetapi saya lebih berspekulasi bahwa ditanamkan di tangan dan di dahi itu sebagai kiasan. Dahi berbicara tentang pikiran kita. Tangan berbicara tentang perbuatan kita, action kita. Action kita dilakukan oleh tangan. Karena itu sekarang disuruh cuci tangan terus, karena tangan ini yang paling penyebab utama penularan ya. Semua action kita dilakukan oleh tangan. Nah, atas dasar penafsiran itu, maka nanti antikris akan menanamkan doktrin palsu, teologi palsu, pengajaran palsu di kepala kita, di pikiran kita. Kemudian didorong untuk kita melakukan apa yang sudah ditanamkan. Dia nanti akan pakai firman yang seringkali kita pakai, yaitu jangan jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Itu setiap kali khotbah sering kita dengar. Dan itu juga akan dipakai nanti oleh antikris setelah dia menanamkan pengajaran palsunya, doktrin palsunya. Siapa yang ngajarkan saudara? Nabi palsu. Itu oknum trinitas yang ketiga. Oknum trinity palsu yang ketiga. Ya, karena nabi palsu itu nanti yang akan berfungsi sebagai roh kudusnya. Dia yang mengajar, dia yang mendorong untuk kita menjadi pelaku dan sebagainya.
Jadi itu saudara, nanti akan terjadi. Bukan secara harfiah, letterlock, ditanamkan sesuatu, benda, chip atau apapun juga di kepala kita atau di tangan kita, melainkan lebih ke arah pengajaran, doktrin, teologi yang sesat dan palsu. Dan itu sudah sayangnya saudara, sudah dipersiapkan oleh para hamba-hamba Tuhan sesat dan palsu. Yang sekarang mulai makin banyak. Salah satunya selalu saya pakai contoh teologi kemakmuran. Itu sangat berbahaya karena itu seperti menyiapkan jalan masuknya pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Yang sifatnya pengajaran palsu sesat itu begini, kenapa diterima lebih mudah? Karena jemaat cenderung lebih senang mendengar apa yang ingin dia dengar. Sekali lagi, ya, saya ingin katakan, jemaat gereja rata-rata mempunyai sifat senang mendengar apa yang dia ingin dengar. Bukan mendengar apa kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang paling disenangi, yang paling senang didengar oleh jemaat? Berkat, kekayaan, kemakmuran, mujizat, kesembuhan ilahi. Semua yang begitu-begitu itu yang paling disenangi saat ini. Karena sekali lagi itu juga sudah dimuatkan oleh di Alkitab, di 2 Timotius, orang akan cinta uang dan sebagainya. Orang akan bukan beribadah tapi beragama dan sebagainya. Itu menyebabkan pengajaran palsu mudah masuk. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, hermeneutika ini sangat vital dan sangat penting, bukan hanya untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman, supaya firman-Nya murni dan tidak sesat, juga jemaat perlu mengerti tentang hermeneutika ini sangat penting. Sudah bukan zamannya lagi jemaat hanya membaca firman Tuhan saja tanpa mengerti, atau kalau mengerti dengan penafsiran yang salah. Ya, ini menjadi tugas kita semua hamba Tuhan untuk menanamkan kemampuan menafsirkan sendiri oleh jemaat. Karena itu saya tidak setuju dengan dulu Gereja Roma Katolik masih sampai 70 tahun yang lalu itu melarang jemaat membaca Alkitab sendiri. Karena alasannya masuk akal. Mereka tidak punya dasar teologi, tidak pernah sekolah Alkitab. Jadi kalau baca sendiri bisa salah menafsirkan. Maka sebaiknya para imam saja yang menafsirkan dan mengkhotbahkan, lalu jemaat tinggal telan. Saya tidak setuju ini, karena setiap jemaat punya tanggung jawab untuk membaca firman dan mengerti kebenaran sesuai penafsiran yang benar. Jadi kalau kita masih tetap punya penafsir lemah hermeneutikanya, kita mudah disesatkan. Saya ini ya saudara, mempelajari ini mendalam sekali, meneliti, mengkaji dan studi yang dalam sekali. Maka sekarang ini saya setiap kali mendengar pernyataan, statement atau orang khotbah atau bicara, kalau nggak pas, langsung seperti radar saya itu langsung sudah berfungsi. Seperti radar berbunyi gitu langsung. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Langsung itu terasa. Dan saya pikir kita semua perlu memiliki kesensitifan, kepekaan seperti itu. Itu dengar langsung, ini ada sesuatu yang salah ini. Tidak alkitabiah maksudnya begitu. Bagaimana radar ini bisa berfungsi dan kita miliki kepekaan itu? Ya, jam terbang dan sungguh-sungguh meneliti, saudara. Oke? Jadi saya mau bagikan ini pada saudara supaya saudara juga mengambil jalan itu. Jadi artinya lanjutannya, siapa saja yang menerima pengajaran doktrin antikris dan melakukannya, itulah kelompok orang yang bertanda binatang itu, yaitu dia mempunyai tanda 666 di dahi dan di tangan. Siapa yang dapat membaca dan mengetahui hal itu?
bahwa kita ini sudah kena tanda 666 di dahi dan di tangan kita, ya cuma Tuhan. Dan cukup, memang Tuhan yang perlu tahu, saudara. Nggak perlu manusia. Tuhan yang tahu. Nanti pada akhir zaman, oh ini kambing, ini bukan domba. Ya kan? Nanti kan kita di akhir zaman dipisahkan kambing dan domba. Jadi yang sudah menerima pelajaran sesat itu dan melakukannya, dia sudah mendapatkan cap 666 itu dari kacamata Allah. Nah, kembali ke nanti ini untuk persiapan, segera kita akan berakhir dengan lambang, kita akan masuk eskatologi ya, untuk lebih mendalam. Kalau eskatologi adalah hermeneutikanya yang paling sulit, lebih sulit lagi dari lambang. Karena lambang itu masih kita menafsirkan sesuatu yang sudah terjadi. Tapi eskatologi kita harus menafsirkan sesuatu yang belum terjadi. Menafsirkan nubuatan. Wah, itu sukar sekali. Nah, kembali kepada pertanyaan. Apakah komputer itu antikris? Karena seperti ditafsirkan, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ini keluar angka 666. Apakah komputer antikris? Kemudian, apakah artificial intelligence itu antikris? Sudah jelas ini bukan antikris, karena antikris itu kan manusia, saudara. Ini kan benda-benda. Ini kan benda buatan manusia. Yang mungkin sekali terjadi, ini akan dipakai sebagai alat oleh antikris. Alat utama dia, high-tech, itu semua akan jadi alatnya dia. Karena itu saya khawatir sekali dengan generasi muda sekarang yang cenderung sudah sampai memberhalakan high-tech dan artificial intelligence ini. Sudah hidupnya sudah sangat dikendalikan oleh gadget-gadget ini. Ini saya khawatir. Ya. Tanpa artificial intelligence, tanpa gadget, tanpa HP, kita lumpuh. Oke? Ini yang berbahaya. Nggak boleh terjadi itu. Corona sekarang ini corona juga muncul, antikris corona keluar 6666. Ya, gampangnya begini, apakah kita sedang menyaksikan munculnya maut atau wabah yang di Wahyu 6 ayat 8 yang bicara tentang penyakit sampar. Ngomong-ngomong, saya sudah cek di seluruh Alkitab, Perjanjian Baru, Wahyu khususnya, tidak ada kata wabah. Yang ada satu-satunya mendekati adalah penyakit sampar. Ya, penyakit sampar sebenarnya terjemahannya pasnya penyakit pes karena tikus itu ya. Nah, tapi anggap saja ini wabah yang disebut di Wahyu 6 ayat 8. Ini kuda hijau kuning, ya, terai yang keempat. Apakah kita sudah masuk masa aniaya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang terus ditanyakan oleh para jemaat. Yang sekali lagi awam sekali hermeneutikanya. Tanyanya sudah salah, saudara ya. Karena jelas kita belum masuk akhir zaman. Kenapa? Karena apalagi masa aniaya. Kenapa? Karena ini seperti ayat ini bilang, saudara. Mungkin kita ini masih seperti seorang wanita hamil yang sakit bersalin. Orang hamil sakit bersalin itu makin dekat hari kelahiran akan semakin tinggi intensitas sakitnya. Ya, makin tinggi, semakin lama semakin naik. Crescendo gitu, terus naik kesakitannya sampai pada saat melahirkannya. Nah, saya berspekulasi semua ini corona adalah memang sedang menuju ke sana. Ya, semakin lama nanti akan semakin intens. Pandemi ini semakin intens. Oke, ingat beberapa tahun yang lalu kita mulai terjadi, masih epidemi, belum pandemi, karena belum global sifatnya, tapi sudah mulai berawal dari SARS. SARS adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya. Lalu ke MERS setelah itu. MERS itu Middle East Respiratory Syndrome.
Lalu sekarang ke COVID-19. SARS dan MERS diapa-apain hilang sendiri, saudara. Vaksinnya belum ditemukan, sudah selesai. Tapi COVID-19 ini bandel sekali. Jadi sudah meningkat keganasannya. Tapi anehnya semua ini dari spesies yang sama, yaitu coronavirus. Spesiesnya sama. Bermutasi terus. Dan semakin lama semakin ganas. Jadi sekali lagi saya berspekulasi, COVID-19 ini kita akan, enggak coronavirusnya ini, kita akan hidup bersama mereka sampai Tuhan datang. Saya perkirakan. Jangan mengharapkan akan hilang. Jangan. Sebab nanti saudara tidak siap. Kita terus berkejaran ilmu pengetahuan dengan coronavirus ini. Seperti polisi dan maling. Saudara. Terus berkejar-kejaran dan tidak akan hilang dia. Karena ini ada yang menduga, menurut pengetahuan, ini masalah environment. Kita tidak mungkin balik ke zaman batu, di mana kita tidak memproduksi produk-produk yang menghasilkan polutan, polusi, dan kegiatan yang polutan sekali. Polusi yang menyebabkan environment terganggu. Coronavirus diperkirakan muncul menjadi ganas karena keseimbangan ekologi terganggu. Kalau ekologi seimbang, dia itu tenang. Sebab ada yang menjaganya. Tidak bisa menjadi ganas. Karena ada mikroorganisme lain yang menjaga hidup berdampingan sama-sama damai. Tapi ini karena yang menjaga itu dihilangkan karena polutan dan sebagainya. Contohnya begini, saudara. Dokter sederhana. Tikus seringkali mengganggu sawah petani. Lalu tikus dipukulin, dimatiin semua. Lalu, ular dulu yang dimatiin oleh petani itu. Sehingga ular ketika banyak dibunuh, ularnya berkurang atau lenyap, tikus yang jadi hama. Ya. Jika tikus jadi hama dimatiin juga, lalu datang perang dan sebagainya. Itu gangguan keseimbangan ekologi semacam itu. Oke. Jadi apakah wabah COVID-19 sebagai tanda akhir zaman? Bisa ya, bisa tidak, saya katakan. Corona yang pasti bukan antikris, karena antikris itu manusia. Yang lebih mungkin, seperti saya katakan tadi, kita akan tetap hidup bersama corona sampai Tuhan datang. Pandeminya akan semakin ganas sampai mencapai keganasan wabah akhir zaman yang ditulis di Wahyu. Itu yang mungkin akan terjadi. Jadi benar-benar kita akan hidup new normal ke depan ini, bukan normal lama. Oke, jadi kita sudah akhiri lambang, kita sudah belajar kunci-kunci utama, kita sudah temukan beberapa kunci utama hermeneutika yang saudara harus pegang terus selama menafsirkan Alkitab. Ingat nomor 1, kalau membaca Alkitab, mau menafsirkan terutama harus membacanya dengan teliti, super teliti, bahkan melakukan penelitian. Bukan hanya membaca saja, lakukan penelitian. Jadi tingkat literasi ya saudara, nomor 1 itu senang baca. Misalnya Indonesia ini baru senang baca saja sudah rendah sekali minat baca di Indonesia. Tingkat yang lebih tinggi dari senang baca adalah membacanya dengan teliti, dengan melakukan penelitian. Setelah itu tingkat literasi yang ketiga itu saudara, setelah saudara membaca dengan teliti, itu saudara mulai dapat menulis karya-karya ilmiah. Lagi-lagi ini budaya kita sangat lemah dalam membuat karya tulis.
Sangat jarang profesor-profesor pun males sekali menulis. Boro-boro karena menulis harus melakukan penelitian. Oke, jadi paling tingkat ketiga itu kalau sudah mulai menulis karya ilmiah, karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cuman ngomong khotbah itu hilang, saudara. Nggak bisa dilacak, dan kecuali sekarang ada jejak digital dan sebagainya. Tapi pertanggungjawabannya lemah. Tapi kalau karya tulis itu pertanggungjawabnya kuat sekali. Oke, dalam penelitian saya ingatkan Anda harus banyak berpakai referensi karena Anda bukan ahli segalanya. Anda kalau buat karya tulis itu tergantung dari beberapa ahli lain yang lebih menguasai bidangnya. Karena itu harus ada referensi sebagai pertanggung jawab. Saya banyak sekali sudah mengumpulkan karya tulis yang ilmiah, yang teologis, dan itu memang sudah hobi saya. Oke, kemudian cek bahasa aslinya. Kemudian ingat konteks budaya dan waktu ayat ditulis. Sekali lagi, Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Kita harus ingat terus bahwa itu mereka masih primitif zamannya. Kita harus bayangkan mereka primitif sekali, budayanya dan sebagainya masih primitif, jauh berbeda dengan kita sekarang. Kemudian nomor 4, jangan sedang pakai otak-atik asal gato, asal cocok. Itu yang paling digemari oleh pendeta dan oleh jemaat. Wah, yang saya paling gemes kalau melihat khotbah seperti itu. Saya ada khotbah di Alkitab ada 365 ayat yang mengandung kata jangan takut. Waduh, pernah dengar khotbah seperti itu? Itu artinya, saudara-saudara, Tuhan menyediakan pada kita satu ayat setiap hari supaya saudara tidak khawatir dan tidak takut. Wah, itu hebat sekali, semua senang. Wah, Tuhan hebat ya, Alkitab hebat, dahsyat. Radar saya langsung sudah bunyi itu, saudara. Ini something dong. Ini ada sesuatu yang enggak enak ini. Saya cek, saudara. Gampang sekarang Alkitab elektronik, gampang sekali dimasukin, jangan takut. Keluar berapa ayat? Enggak sampai 200, saudara. Itu kebohongan semua yang dibuat-buat, yang untuk nyocok-nyocokin, setahun ada 365 hari, jadi ayatnya harus ada 365 hari. Tanya saya satu, kenapa Allah cuma menyediakan satu ayat satu hari? Satu hari satu ayat. Kok enggak setiap jam satu ayat? Kenapa enggak setiap menit satu ayat? Kenapa enggak setiap detik satu ayat? Kenapa enggak setiap bulan? Kenapa enggak setiap tahun? Kenapa setiap hari? Sehingga keluar 365, itu pun ngaco. Katakanlah nemu kosong dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia keluar 365. Pas itu kebetulan. Yang itu pun hoax. Versi agama bahasa lain sudah pasti lain hasilnya. Nggak mungkin. Kalau 365 ada di Alkitab LAI kita pun, ya, versi lain, bahasa King James atau apapun bahasa Inggris, saya dapat pastikan setiap Alkitab jumlahnya lain. Jadi nggak usah diotak-atik, Pak. Termasuk gematria, ya. Tadi angka-angka diotak-atik. Nah, tidak selalu ada kata tafsiran final. Kita belajar dari doktrin Calvinis, doktrin Arminian, sampai sekarang masih belum selesai debatannya. Kemudian saudara harus, kalau membaca Alkitab, harus dapat membedakan hukum Alkitab dan prinsip Alkitab. Hukum Alkitab itu kalau kita langgar, kita berdosa. Kalau prinsip Alkitab itu cuma wanti-wanti dari Tuhan. Precaution. Jangan lakukan sebaiknya, karena konsekuensinya jelek. Tapi tidak berdosa kalau kita lakukan. Ya. Kemudian kita ingat ada teologi dispensasi, khususnya kalau Anda membaca Alkitab Janjian Lama, harus ingat ada teologi dispensasi di mana sudah tidak berlaku lagi penekanannya atau penekanannya berbeda. Contohnya sunat, kita sudah tidak sunat, makanan haram
banyak di Perjanjian Lama yang sekarang tidak haram lagi, karena kita tahu teologi Perjanjian Baru tidak ada ciptaan Tuhan yang diharamkan sendiri oleh penciptanya, tidak masuk akal. Kemudian pisahkan antara adat dan teologi, ya. Ada yang bersifat adat, ada yang bersifat teologi. Juga sekali lagi, Perjanjian Lama banyak yang sudah menjadi adat Yahudi. Agama Yahudi itu identik dengan adat orang Yahudi. Dan itu seringkali tidak teologis, tetapi hanya semata-mata adat. Seperti menguburkan, itu adat Yahudi semata-mata, karena itu kremasi, tidak ada urusan dengan teologi, tapi itu urusan dengan adat. Jangan, jadi untuk poin 8 saya selalu katakan, jangan katakan apa yang tidak Alkitab katakan. Sekali lagi, jangan katakan apa yang tidak Alkitab katakan. Yang tidak ada di Alkitab jangan dijadikan doktrin atau teologi. Contohnya itu tadi, kremasi itu tidak ada di Alkitab. Jangan bikin-bikin doktrin tentang kremasi. Karena tidak ada. Oke? Itu masalah adat lebih banyak. Kemudian kita belajar kemudian teologi keseimbangan. Teologi keseimbangan khususnya ketika kita membahas konteks teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran bukan sesat sebenarnya, tapi kurang seimbang. Mereka hanya menekankan terus enaknya, nikmatnya mengikut Yesus. Padahal mengikut Yesus tidak hanya enaknya saja. Bahkan menurut saya lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Khususnya kalau Anda sungguh-sungguh menjadi mengikut Yesus, apalagi sebagai hamba Tuhan. Dari 12 rasul pertama ya, saudara sudah tahu, termasuk Paulus, itu semuanya matinya martir. Kecuali satu Yohanes yang tidak mati martir, tetapi di penjara seumur hidup. Mati tua, di penjara seumur hidup. Menurut saya sama tidak enaknya sih. Mungkin malah enak mati, dihukum mati daripada penjara seumur hidup. Jadi penuh penderitaan lebih banyak daripada berkatnya. Itu yang kita harus tahu, faktanya seperti itu. Tapi sekali lagi teologi berkat dan sebagainya itu sekarang menjadi angin sorga, alat promosi marketing dari gereja-gereja untuk menarik jemaat. Dan jemaat akhir zaman mudah sekali ditarik ke arah situ. Hati-hati. Baca konteks perikop atau pasal yang bersangkutan. Jadi jangan sering mencomot satu ayat gitu saja langsung ditafsirkan. Sebelum menafsirkan, baca dulu seluruh perikopnya, bahkan kalau perlu pasalnya dibaca seluruhnya. Baru kita tahu ayat ini konteksnya berbicara tentang apa. Sebab seringkali kalau kita tidak baca konteks perikop dan pasalnya, kita menafsirkannya keluar konteks. Yang ke-11 kita belajar tentang perbedaan doktrin adalah wajar sekali lagi, dan hari ini kita belajar tentang penafsiran lambang secara alegorik membutuhkan imajinasi. Ya, boleh berimajinasi dalam menafsirkan lambang. Nah, lambang ini memang butuh otak kanan seperti saudara kemarin sudah saya terlatih. Oke. Sekarang pekerjaan rumah, saudara, kita akan memasuki, ya karena ini kita masih ada waktu, kita anggap saja ini sebagai studi kasus untuk saudara hari ini. Menurut saudara, ini kita akan segera memasuki eskatologi ya. Kapan terjadinya rapture? Siapa saja yang diangkat? Maksudnya yang kriterianya orang yang diangkat itu siapa saja? Ada yang mau jawab? Silakan. Kapan menurut Anda terjadinya rapture? Ada yang mau jawab? Silakan. Tidak apa-apa salah. Saudara sedang belajar dan bahkan belum saya beri materinya, tapi saya tanyain dulu. Kadang-kali sudah ada yang punya satu konsep tertentu. Sebab kadang-kadang konsep yang saudara sudah punya itu
susah sekali dirubah. itu penyakitnya manusia. Yang masuk pertama biasanya itu yang kita pegang. Oke, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Justru ini kesempatan untuk kita dapat mengkoreksinya. Ayo, kapan terjadi rapture, saudara? Atau ini dulu lah, siapa yang diangkat sih? Siapa yang di rapture? Tuhan memilihnya, siapa yang di rapture, siapa yang tidak itu, siapa yang tinggalkan itu apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Yang diangkat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Pak, dan yang ada di dalam golongan orang di bait suci, maksudnya di ruang kudus, bukan di halaman. Oke, pertama orang percaya Tuhan Yesus, kalau itu semua orang Kristen diangkat. Tapi orang yang percaya sungguh-sungguh, Pak. Oke, boleh ada orang percaya yang sungguh-sungguh. Oke, ada yang punya pandangan lain? Ini dulu, kapannya itu lebih sukar. Siapa kriterianya apa? Yang diangkat dan yang left behind. Ada satu buku yang sangat populer karangan Tim LaHaye. Itu judulnya Left Behind. Kan sangat populer dan dicetak sampai berulang-ulang menjadi super kaya orangnya. Itu orang-orang yang ditinggalkan pada waktu rapture dia bicara. Apa? Ayo yang lain. Jangan takut. Ayo siapa boleh semua boleh turun pendapat. Silakan. Kalau orang yang diangkat, Pak, itu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Pak. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Oke. Ada yang lain? Yang lain? Menyerahkan hidup seluruhnya pada Tuhan. Oke. Ada enggak orang seperti itu ya? Menyerahkan hidupnya seluruhnya pada Tuhan. Ada enggak? Oke, yang lain? Mbak? Yang hidupnya kudus, yang apa, yang hebat-hebat ya, pokoknya ya. Ya, semua setuju itu ya. Iya, Pak. Itu memang mainstream orang Kristen, gereja umumnya berpendapat seperti itu. Tapi apakah memang seperti itu yang akan kita bahas nanti dalam eskatologi nanti. Oke, secara detailnya. Coba pikirkan ini dulu. Pikirkan saja, renungkan. Kalau semua orang baik, orang sungguh-sungguh, orang hebat, beriman, kudus, radikal, semua diangkat oleh Tuhan, yang ketinggalan berarti orang-orang yang lemah-lemah, orang Kristennya lemah-lemah dan ya kepre-kepre lah bilangnya. Konsekuensinya apa nanti kalau di akhir zaman yang ditinggal orang yang lemah? Apakah sudah ada? Mengalami penderitaan, Pak, penganiayaan. Oke, mungkin sebagai hukuman atas ketidaksungguh-sungguhannya ya. Yang sungguh-sungguh dikasih upah untuk tidak menderita ya. Padahal yang sungguh-sungguh itu artinya orang yang betul-betul dipersiapkan dan dilatih oleh Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh itu biasanya penderitaannya banyak sekali. Seperti Paulus itu yang daftar penderitaannya tidak bisa dihitung banyaknya. Itu yang sudah disiapkan jadi laskar Kristen. Dia angkat, yang tinggal yang lemah-lemah nanti. Apakah di akhir zaman nanti berarti sudah tidak ada penginjilan lagi? Siapa yang berani nginjil? Ada yang antikris, orang Kristennya lemah-lemah, yang nggak radikal, yang tidak mau sungguh-sungguh, semua jadi anak buah antikris tuh. Yang tinggal berarti praktis semua masuk neraka itu. Coba itu dipikirkan. Ya. Atau bukan sebaliknya. Ini kelanjutan, menurut saya pemikiran ini adalah kelanjutan dari nikmatnya hidup jadi jemaat dalam teologi kemakmuran. Selalu yang enak-enak yang kita terima, begitu ada hal yang tidak enak, kita langsung diangkat dan diselamatkan oleh Tuhan.
Wah, enak banget itu. Hidup seperti itu. Kayaknya Alkitab nggak seperti itu, saudara. Mengajarkan kita. Oke, nanti saja anunya, biasanya. Jadi sekarang saya mau meneruskan saja dengan mulai masuk eskatologi. Saya stop share dulu, ganti slide ya Pak David ya. Silakan, enggak apa-apa. Bentar ya, saya pikir ini minggu depan. Oke. Sementara itu adik-adik ada yang mau bertanya enggak gitu? Ya, oke. Tuh, kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya enggak gitu? Kalau Saya mau tanya Pak tentang yang tadi kan Oke. ada kemungkinan yang katanya Bapak bilang Bill Gates nanti kalau orang yang sudah divaksin COVID dikasih tanda di tangannya. Misalnya kalau itu terjadi Pak, terus kita nggak apa-apa Pak sebagai orang Kristen pakai apa tanda itu Pak, atau nggak boleh? Kalau saya enggak apa-apa. Belum ada, enggak ada hubungan apa-apa masih dengan antikris, tidak ada hubungan apa-apa, masihan. Masihan. Antikrisnya belum muncul kok. Kok nanti yang nyuntikkan chip antikris dan anak buahnya lah itu baru masalah. Kalau Bill Gates yang nyuntikkan enggak ada masalah menurut saya sih. Iya Pak. Mungkin sekali lagi mungkin chip akan dipakai oleh antikris nanti di akhir zaman. Mungkin ya. Ya, oke. kalau saya kelihatannya membacanya itu ada jadi sistem yang sekarang berjalan itu mungkin nggak apa-apa, tapi tiba-tiba akan di take over, akan diambil alih. Nah, pada saat itu ya nggak tahu, itu kalau saya sih lebih baik enggak sih. Tapi memang ya itu suatu ya. Karena kalau sudah dipasang itu ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sudah harus tunduk gitu. Ya enggak dong, kalau di chips itu kita lepas ya bisa Mas ya. Yang dikhawatirkan begini, chips itu nanti fungsinya menjadi kita bisa dilacak dimanapun kita berada. Nomor satu yang paling sudah kalau sudah masuk ke situ udah memang sudah mulai warning gitu ya. Warning, betul. Ya, kalau semua data kita juga dapat dimasukkan di chat itu, ya itu juga sudah tanda-tanda lebih dekat lagi. Tapi kalau yang Belges itu bicara baru tentang orang yang sudah divaksin supaya mudah di scan gitu. Sebab bayangkan kalau di Indonesia khususnya surat sehat, surat negatif COVID itu mudah sekali dibeli, ya kan? Surat itu berupa surat sudah parah lah, primitif sekali lah. Jadi kalau sudah di chip ya aman, sudah teknologi. Oke, baik kita akan masuk ke ini. Ya. Oh, sudah muncul ya. Sudah. Sudah Pak. Oke, ya. Jadi kita akan masuk ke orang kriteria apa yang akan diangkat dan kapan terjadinya ya. Nah, kita mulai masuk ke eskatologi. Jadi saya sudah katakan bahwa eskatologi adalah bidang yang paling sulit karena banyak lambang dan belum terjadi. Itu bedanya. Kalau lambang yang sebelumnya ini kita bicarakan,
kita tafsirkan, itu semua sudah terjadi. Jadi seringkali ada kepastian. Tetapi karena ini belum terjadi, maka penafsiran yang ada sampai hari ini lebih bersifat spekulatif. Ya, bersifat spekulatif. Tidak ada satupun yang boleh dikatakan pasti akan begini, pasti akan begitu. Hanya beberapa bagian yang sifatnya timeline, barangkali itu yang dapat dipastikan. Timeline-nya akhir zaman itu ada cukup lengkap. Timeline itu garis waktu terjadinya ini, habis ini, habis ini, habis ini. Urutannya, sequence-nya itu ada cukup jelas datanya. Ya. Jadi ada bagian yang cukup jelas dan hampir dapat dipastikan, tapi kebanyakan masih bersifat spekulatif, apalagi yang bersifat lambang. Binatangnya banyak sekali lambangnya dan sebagainya, wanita mengandung, melahirkan anak dan sebagainya, itu wah, angel-angel itu semua susah sekali. Jadi sekali lagi, apa yang nanti kita bicarakan belum bersifat pasti, tapi masih banyak yang bersifat spekulasi, dan saya titip pada saudara untuk terus meneliti dan menyelidikinya. Karena Alkitab sendiri berjanji, banyak yang pada zaman Daniel, hal-hal tentang akhir zaman ini masih dimeteraikan. Tapi semakin mendekati akhir zaman, meterai itu akan semakin dibukakan kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan untuk dibukakan meterai tentang akhir zaman, maka amin, maka harus ada dulu minat, ada passion ke arah situ. Tuhan saya rasa akan pakai orang yang punya passion. Ya, biasanya begitu. Nah, kan soal akhir zaman ini sudah ribuan kali sudah pernah diramalkan. Akhir zaman sudah menjadi spekulasi ramalan bahkan sejak zaman Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, mungkin itu yang buat para murid Tuhan Yesus pun sudah mulai berspekulasi pada saat itu. Akhir zaman selalu sejak dari zaman Tuhan Yesus sudah is imminent. The day of the Lord is imminent. Imminent dapat jadi setiap saat. Ya. Lukas 21 ayat 32 berkata, aku berkata padamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Itu konteks di atasnya sudah Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Wah, ini kan ayat ini kan kalau secara harfiah langsung bisa ditafsirkan bahwa angkatannya Rasul Petrus dan teman-teman itu tidak akan berlalu, tidak akan mati. Tuhan Yesus sudah datang lagi untuk kedua kalinya, gitu, saudara. Satu ayat ini maka sejak detik itu juga semua orang yang sudah mulai menduga-duga kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ayatnya ini, kan ada ayatnya. Ayat yang lain, Yohanes 21 ayat 22-23. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Ini cerita tentang Petrus bertanya tentang Yohanes. Yohanes sama Petrus itu kan ada semacam rivalitas terus ya, rivalitas sejak dari awal. Ya. Yohanes itu dikenal sebagai murid yang dikasihi. Itu rasanya Petrus merasa terganggu dengan itu. Ya. Jadi dia tanya ini, apakah murid yang dikasihi itu nanti akan menyaksikan kedatanganmu kedua kali? Dia ditanya oleh Petrus pada Yesus. Yesus jawabnya diplomatis, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Mind your own business, Petrus. Ya. Tapi engkau ikutlah aku, itu yang penting. Tapi kemudian terjadi penafsiran di antara murid-murid, tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak mati.
Memang Yohanes paling panjang umurnya, sampai 100 tahun. Dia mati tua sekali di Pulau Patmos, di Pulau Pembuangan, di penjara dia seumur hidup tadi. Tapi tidak berarti dia menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi Yohanes mendapatkan tugas yang sangat mulia, yaitu menuliskan nubuatan tentang akhir zaman itu di kitab Wahyu yang dia tulis di Pulau Patmos itu. Ini menarik sekali. Jadi Yohanes memang dapat tugas khusus sekali, berbeda dengan semua murid yang lain. Dia dapat tugas untuk menuliskan hal tentang akhir zaman yang paling detail dan paling lengkap dibanding kitab-kitab yang sebelumnya atau tulisan-tulisan yang sebelumnya. Paulus juga menuliskan tentang akhir zaman sebagian. Lalu perjanjian lama juga Daniel dan sebagainya, Yesaya juga menuliskan sepotong-sepotong tentang akhir zaman. Daniel agak detail, tetapi semuanya kalah lengkap semua dari Yohanes. Nah, dalam belajar eskatologi, susahnya adalah kita harus dapat menggabungkan itu, ngeblend ya, menggabungkan itu semua ayat perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan wahyu. Jadi meneliti eskatologi tidak cukup hanya meneliti kitab wahyu saja. Itu baru sebagian, walaupun itu adalah data utamanya. Tetapi ada data-data lain yang dapat melengkapi dan menjelaskan dengan lebih jelas arti yang ditulis oleh Yohanes di kitab wahyu nantinya. Jadi kita akan bolak-balik ambil kitab-kitab yang lain selain daripada wahyu. Kita tidak akan fokus pada kitab wahyu saja. Tapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Ini jelas di Alkitab, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, sekali lagi, tidak pernah Yesus mengatakan Yohanes akan hidup sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, balik ke COVID, ya. Pertanyaannya selalu, apakah kita sedang menyaksikan munculnya maut atau wabah yang tertulis di Wahyu 6 ayat 8? Saya masukkan kata wabah di kitab elektronik bahasa Indonesia terjemahan baru, tidak ada sama sekali, tidak ada muncul kata wabah. Yang muncul satu-satunya adalah penyakit sampar. Itu disebut di Wahyu 6 ayat 8. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah masuk masa aniaya atau tribulasi? Oke, ada siapa yang mau menjawab? Apakah kita sedang menyaksikan munculnya maut garis miring wabah, maut yang disebabkan oleh wabah dari pandemi ini? Sebab itu ada di Wahyu 6 ayat 8. Di COVID-19 apakah menggenapi Wahyu 6 ayat 8? Silakan, ada yang mau mencoba menafsirkan? Belum, Pak. Belum ada? Belum masuk. Oke. Ya. Baca dulu. Karena di Wahyu 6 ayat 8 ini seperempat bumi dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Oke. Kita belum melihat hal-hal seperti itu, Pak. Loh, ini masih berlanjut loh, bisa seperempat, bisa nggak seperempat nanti mati? Oh, naik terus loh, udah 1 juta yang mati loh. Oke, konteksnya nanti kita lihat, ya. Konteksnya kita lihat nanti. Corona antikris dan sebagainya. Tesalonika mengatakan apa? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Pak ayat ini bicara.
Secara sekali lagi dari Tuhan itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Ya, jadi nanti yang orang-orang sekarang sudah mulai menunjukkan sifatnya. Aman, tidak apa-apa kok. COVID ini bohongan, teori konspirasi, Bill Gates, dan sebagainya, pabrik farmasi supaya laku vaksinnya nanti mahal, dijual mahal, mereka jadi super kaya, bohong semua itu, omong kosong, tenang-tenang aja, nggak ada, mana, nggak kelihatan. Banyak kan sekarang yang mungkin separuh gitu dunia, menurut saya sih, berpikir seperti itu. Lama-lama ini, apa ini? Ternyata kita dibohongin aja. Makanya jangan heran, survei sudah mulai menunjukkan 70%, 80% orang tidak pakai masker. Apakah pede, apakah beriman, apakah bodoh? Saya tidak tahu. Ya, tapi seperti saya katakan tadi, ini akan berlanjut seperti perempuan hamil itu, makin lama intensitas sakitnya makin kencang, makin kencang, makin kencang, makin kencang, sampai nanti lahir bang gitu. COVID ini juga akan seperti itu, bukan akan mereda, tapi akan semakin berat, semakin berat. Artinya berhenti sebentar ya, berhenti sebentar. Vaksin sudah ditemukan nanti 21, 22, lalu akan muncul lagi mutasi generasi baru dari COVID. Corona B itu lebih ganas, lebih menular, lebih susah cari vaksinnya. Vaksin pun belum tentu, saudara, tahun depan juga ada, belum tentu. Ini belum ada satupun vaksin yang lulus uji coba. Menurut sejarah penemuan vaksin butuh waktu 10 tahun. Kalau paling-paling dipercepat menjadi 5-6 tahun. Ini dipercepat lagi, kilat-kilatan, gila-gilaan. Saya khawatir nanti ada hasil uji coba akhir, final, banyak yang gugur, nggak lulus. Calon vaksinnya tidak lulus. Kita masih tunggu 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi baru muncul vaksin. Saudara bisa bayangkan nggak hancurnya dunia ini? Mungkin COVID ini yang menghancurkan dunia, atau nanti COVID yang seterusnya itu bisa terjadi demikian. Kenapa? Karena antikris baru bisa muncul apabila dunia sudah ambruk, sudah chaos. Chaos itu sudah kacau balau seluruh dunia karena pandemi ini. Ekonomi sudah ambruk, lalu datanglah sang juru selamat dunia. Antikris kan muncul sebagai Yesus Kristus palsu yang mengatakan, aku juru selamat dunia, aku dapat menyelamatkan dunia ini, aku punya solusinya. Itu memberi jalan kepada antikris untuk apa? Dia muncul. Kalau dunia belum kacau, belum ambruk, resesi, depresi yang selama ini dialami dunia baru sementara sekali. Resesi pertama kali depresi tahun 1930. Dalam waktu 10 tahun sudah selesai beres, pulih lagi, menancap lagi ekonomi dunia. Nanti resesi yang berikutnya lebih parah, dan lebih parah, sehingga tidak ada solusi lain kecuali solusinya antikris. Jadi ini semacam Yohanes Pembaptisnya, jalan yang dipersiapkan, pembuka jalan yang dipersiapkan untuk menyambut antikris. Jadi kalau corona tadi muncul 666 antikris, kalau toh itu ditafsirkan demikian, maksudnya adalah dia sedang mempersiapkan jalan kepada antikris untuk dia muncul. Bukan coronanya yang antikris, tapi dia Yohanes Pembaptisnya yang mempersiapkan jalan bagi kemunculan antikris di akhir zaman. Ya, seperti SARS, MERS itu kan, semua kita tahu semakin lama semakin panas. Oke. Jadi tadi sudah saya katakan semua, sudah saya jelaskan, bisa ya, bisa tidak. COVID ini tanda akhir zaman, tapi sekali lagi, kalau dia itu pembuka jalan. Karena corona bukan antikris pasti, karena dia bukan manusia.
Ya. Oke, sekarang kita sampai pada bahasan rapture. Ya. Tahu rapture ya? Rapture itu bahasa Inggrisnya yang lebih terkenal. Kalau bahasa Indonesia pengangkatan. Mungkin Pak Yusak apa bisa dilanjutkan Ya, lain kali betul. karena pembahasannya Ya, cukup besar ya. ya. Oke, betul. Mungkin Ya. ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak, kalau bisa ya jawab-jawab Oke. sedikit-sedikit gitu. Tadi saya lihat ada satu apa ini salah satu presentation mungkin slide-nya yang sebelum ini mengenai kalau di mana-mana orang bilang damai damai Oke. damai, maka Salonika. itu di mana itu di Tesalonika tadi ada di dalam anunya Pak Yusak gitu. Maka akan kejatuhan atau ke apa itu bencana itu akan tiba-tiba atau datang begitu. Oke. Nah, itu memang kalau kita lihat memang sekarang ini udah mulai ke situ kan, kalau kita lihat ada perjanjian damai yang baru dilakukan beberapa minggu yang lalu antara Israel, United Arab Emirates, ya, kemudian Bahrain, dan yang sudah itu yang Jordan dan Egypt ya, Jordan dan Mesir kan, itu sudah. Jadi sekarang ini ada lima negara Arab yang sudah membuat perjanjian dengan Israel. Tapi katanya sebentar lagi ada banyak lagi yang akan segera masuk gitu. Ya kita seperti ayat tadi, kita harus waspada bahwa itu tiba-tiba bencananya akan datang. Justru ya ketika kelihatannya baik kan akan datang. Jadi memang resepnya nanti cuma satu, pelajaran dari eskatologi. Kita hanya dapat berdoa dan berjaga-jaga, waspada, siaga. Dengan ramalan-ramalan istilahnya gitu ya. Kita belajar boleh, tapi jangan pernah dengerin ramalan tahun sekian, tanggal sekian, itu ada tanggal dan tahun itu sudah pasti salah dan palsu. Salah. Karena Yesus saja tidak tahu kok kapan dia datang. Nggak tahu. Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak tahu. Jadi kalau ada manusia tahu, wah itu lebih hebat dari Yesus berarti. Ya, itu pegang itu saja orang mulai bicara tahun, mulai ini omong kosong, lupakan forget it. Oke. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik semua? Cukup Pak, jelas. Apa pusing ya? Pusing. Belum mulai, ini berat sekali. Ini berat, betul saya janji berat. Iya itu berat sih, memang berat. Sangat berat dan kadang-kadang bisa menakutkan. Benar-benar itu tadi ada komen-komen memang COVID ini betul-betul akan ubur-uburan dengan vaksinnya belum ditemukan, ada ketemu coronavirus yang baru lagi yang lebih dahsyat lagi. Ya. Ketinggalan terus kita. Ketinggalan terus lalu Pak. Jadi kita harus sudah membiasakan hidup dengan ini dia. Betul. Karena berpikir akan kembali ke normal lama itu. Jadi waktunya saudara-saudara juga singkat ya. Makanya kita belajar benar-benar karena waktunya nggak lama, betul-betul ada sense of urgency. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi pun, waktu setelah mulai bertugas itu kan cuma ada 3,5 tahun aja waktunya. Jadi Tuhan Yesus juga seringkali merasakan slack atau merasa seperti khawatir ini kok, aduh waktunya kok makin singkat gitu. Dan kalau ada rasa, sebetulnya kita kalau ada rasa capek atau mau istirahat dulu atau mau santai sedikit itu, kita harus dengar kata-kata Tuhan yang mengatakan, aku harus ada di dalam bisnis Bapakku. I have to be in my father's business. Aku harus ada di dalam bisnis Bapakku. Karena ya itu ada bekerjalah selagi hari masih siang, karena malam akan datang di mana seorang tidak dapat bekerja lagi. Betul kan? Itu malamnya itu bisa kalau kita mati atau sudah tidak ada kesempatan atau pintunya nutup atau mungkin saudara dilarang berkumpul seperti begini. Nah itu jadi kita gunakan waktu selagi hari masih siang untuk mengejar
mengejar waktu yang itu, yang ya cuman itu aja komen saya. Cuman gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita berdoa, tutup dengan doa ya. Amin. Siapa mau berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih